Soal dan pembahasan kali ini silahkan dicoba dulu, silahkan di pause kalau perlu ya. Kita coba mulai. Oke, yang pertama katanya nilai rata-rata dari seluruh data disebut rata-rata itu min ya. Rata-rata itu min. Oke, perlu diingat sekali lagi, rata-rata atau X bar ya, itu sama aja dengan jumlah per banyaknya. Itu aja sih. Nantiin ini rata-rata, atau orang nyebutnya rataan, atau apa, min. Nantiin kalau nilai tengah itu median. Itu median ya. Kalau yang paling sering muncul itu modus ya. Dia modus. Jadi saya rasa jelas nilai rata-rata itu min ya. Itu aja. Oke, untuk yang selanjutnya katanya ada hama menjangkiti 85% mangga yang baru dipanen. Oke, kebayang? Katanya peneliti mengambil sampelnya 2,5%. 2,5% itu katanya dari apa? Dari yang terserang hama. Ingatin 2,5% itu dari yang terserang hama. Jumlah seluruhnya 6 ton. Sampel yang diambil berapa? Oke. Ini gampang banget ya. Ini gampang banget. Bayangkan kita tuh punya ya hasil mangga misalnya segituan ya, kita sebut segitu. Katanya ini tuh kan 6 ton ya. 6 ton. Dari 6 ton ini katanya 85%-nya berarti mungkin segini mungkin lah ya. Segini itu dia tuh terserang hama gitu loh. Paham ya? Awas, ini logikanya penting banget. Berarti yang ini bersih ya, yang ini nggak kenapa-napa. Yang ini nggak kenapa-napa. Berarti itu yang merah tuh yang kena. Nah, yang merah tuh berapa? Yang merah tuh katanya 85%-nya. Kita bisa hitung dong berapa, bener gak? Nah, kita ubah dulu biar lebih enak. 6 ton itu kan 6.000 kilo ya. 6.000 kilo. Berarti berapa kilo yang terserang hama? Oke, yang terserang hama berapa? Berarti tinggal 6.000 kilo dikali 85 per 100%, itu per 100 ya. Oke, kita coba hitung dulu. Nolnya kita coret, 60 dikali 85 ya. Berarti oke deh, kita kotet aja bareng-bareng ya. 85 dikali 6 30, ini 48 ya. 48 jadi 51. Jadi dia itu 510, ada nolnya 1. Jadi 5100 kilo yang kena hama. Oke. Nah, di sini penting juga, katanya peneliti itu dia tuh ngambil sampel 2,5% dari mana? Apakah dari semuanya? Itu penting. Atau dari yang merah doang? Ternyata dia tuh ngambil sampelnya dari yang terserang hama aja gitu. Berarti dari mana? Dari yang ini gitu. Dari yang terserang hama, dari yang 5.100 kilo itu diambil lagi sampel 2,5%-nya. Jadi sampelnya itu tinggal 2,5% ya. 2,5 per 100 dikali, nah, dari yang kena hama 5.100 kilo. Tinggal kita coret aja, oke? Coret nolnya, 2,5 dikali 51. Kita kotret lagi di mana? Sini aja. 51 kali 2, 5 ya. Jadi 1275. Tapi jangan lupa di sini ada satu angka setelah koma, berarti satu angka setelah komanya di sini berarti gerak ke sini. Cet. Jadi dia kalau tulis lagi 127,5 kilo yang
ambilnya untuk sampel. Saya rasa jelas ya, tinggal dibaca yang bener aja. Karena suka salah tuh ya, 2,5% tuh dikali yang mana, 85% tuh dikali yang mana gitu loh. Tuh, dipahami konteksnya baik-baik. Kalau dipahami pasti bisa. Oke, katanya di sini ada nilai ulangan matematika kelas 8. Ya, ulangannya seperti itu. Yang ditanyanya X bar ya, rata-rata. Oke, kita hitung. Untuk rata-rata itu berarti kan X bar tuh kita tinggal tambahin, bener nggak? Kita tinggal tambahin. Ya, kalau mau ditulis mah enggak, cuman kalau saya sih nggak usah sih ya. Tinggal hitung aja ya. Di sini aja mungkin. Langsung aja. 8 tambah 8 16. 16 7 23 sama 6 29. 29 7 36 tambah 9 45 tambah 5 50 5 7 6 4 7 3 ya. 8 1 8 7 9 3 9 8 tambah 7 105 ya. Nanti dipercepat lagi penjumlahan. Oke, tadi ada berapa? Kita lupa nggak ngitung. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Selesai. 105 dibagi 15 7 ya. Bagi aja. Itu 7. Jadi nilai rata-ratanya katanya 7. Itu doang, gampang ya. Tinggal hati-hati dalam penjumlahannya, hati-hati dalam menghitung banyak datanya. Sisanya gampang. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita disuruh nyari median. Jangan lupa median itu harus diurutkan. Apakah ini sudah berurutan? Ya, salah. Belum ya. Ya, mau nggak mau ya. Mau nggak mau kita harus. Oke, yang paling kecil yang mana ya? 22 ya? 21. 21. Paling kecil itu 21. Sini aja deh. Biru aja. 21 paling kecil. Terus 22 ya. 22 23 24 24 22 23 24 24. Terus 25 26 25 26 27 25 26 27. Terus 29 nya 3 29 29 29 29. Kok banyak banget ya? 29 29 29. Oke, sorry. 29 29 29. Terus 30 31 32. 30 31 32. Tinggal mainin jarinya ya. Tinggal kita mainin jarinya. Tuh. Cepat kok, ini nggak lama. Ini bisa lebih cepat sebenarnya ya. Yang ini gitu kan. Yang ini. Yang ini. Oh, berarti ini. Berarti nilai tengahnya itu ada di antara 26 dan 27 ya. Kalau di tengah-tengah gimana? Oke, jangan lupa caranya tinggal tambahin mereka berdua. 26 ditambah 27 bagi 2. Itu 26,5 ya. Ya oke lah, kalau nggak percaya 26 tambah 27 berarti 53 ya. Dibagi 2 itu tuh 21 ya. Kok 21? Sorry 53 26,5. 21 sih. Capek saudara-saudara. 26,5 deh ya. 26,5. Kalau mau pakai yang itu juga bisa ya. Kalau mau pakai yang rumus ya. Cuman lebih cepat gini juga cepat kok. Itu aja ya, saya rasa jelas. Nah, untuk yang selanjutnya di sini katanya ada tabel berat badan. Katanya jumlah seluruh siswa kelas 8. Oh, cuma ditanya jumlah ya. Oke. Kalau untuk jumlah ini gampang banget. Cara nyari jumlah itu kalian hanya perlu menghitung banyak siswa. Ingat yang banyak siswa atau frekuensi. Ini semua
tambahin. Ini semua tambahin, silahkan berbagai cara bisa dilakukan. Mau dihitung ke bawah, mau dihitung manual bisa, cepat kok, sama aja. 12, 5. Kita hitung bareng-bareng ya. 12, 5, 17. 25. Bener ya? 39, 49, 64, 71, 80. Kalau dihitung tuh. Nanti lama-lama juga makin mantap ya, lama-lama juga makin mantap, bahkan bisa lebih cepat lagi. Itu aja mungkin ya, cara menghitung jumlah siswa, cuma ditambahin doang frekuensinya. Oke, di sini masih sama ya, di sini ada tabel berat badan dengan frekuensinya, dengan banyaknya. Katanya siswa yang memiliki berat badan kurang dari 40. Nah, disimak baik-baik, kalau kurang dari 40 itu berarti 40-nya masuk nggak? 40-nya kehitung nggak? Gitu aja. Kurang dari 40. Berarti, ingetin kalau kurang dari 40 itu yang 40-nya nggak masuk ya. Jadi yang terhitungnya itu yang 39 sama yang 38. Selesai ya. Jadi siswa yang memiliki berat badan kurang dari 40 itu ada, nah yang 39-nya ada 15. Yang 38-nya ada 12. Jadi yang kurang dari 40 itu ada berapa? 12 ditambah 5 alias dia 17 anak ya, 17 orang. 17. Nah, di sini ada poin penting yang suka keliru ya, Oke, yang pertama, di sini kurang dari 40, atau kalau kita sebut gini ya, kurang dari 40. Kalau kurang dari 40 itu berarti berapa aja? Nah, kita lihat tabelnya di sini. Yang kurang dari 40 itu berarti 39 dan 38. Betul ya? Yang berat badannya segitu. Lagi, kalau kita bilang ada yang lebih dari atau lebih besar dari gitu ya. Lebih dari 40. Jadi kan kalau simbol gini ya. Lebih dari 40. Berarti berapa aja? Lebih dari 40 itu berarti 40-nya nggak masuk ya, awas. 41, 42, 43, 44 terus sampai ke berapa? 45 terakhir ya. 45. Nah, di sini ada istilah lain lagi. Ada istilah misalnya tidak kurang dari 40. Kalau tidak kurang dari 40 simbolnya apa? Tidak kurang. Nah, oke, untuk yang ingin clue begini ya, fokusnya ke sini. Tidak kurang. Kalau tidak kurang itu berarti kan lebih. Sekali lagi, tidak kurang itu berarti kan lebih. Jadi dia lebih dari. Tapi ingetin, pakai sama dengan. Jadi lebih dari sama dengan 40. Tidak kurang dari 40, berapa aja? Berarti ada 40, 41, 42, 43, 44, 45. Tidak kurang dari 40. Oke deh, pertanyaannya gini aja. Bayangkan, anggap aja itu uang. Kita punya uang tidak kurang dari 40.000. Kita punya uang tidak kurang dari 40.000. Berarti uang kita berapa? 40.000 boleh nggak? Boleh ya nggak? Yang penting kan tidak kurang dari 40. Berarti 40 masuk. 40.000 masuk. 41.000, 42.000, 50.000, 60.000, 70.000, bener ya? Jadi lebih dari sama dengan. Nah, yang terakhirnya ada tidak lebih. Berarti kalau tidak lebih dari 40, berarti kita fokusnya ke tidak lebihnya. Kalau tidak lebih itu berarti dia kurang. Tapi pakai sama dengan, kurang dari sama dengan 40. Sekali lagi, kurang dari sama dengan 40 itu berarti 40-nya masuk. Jadi 40, terus yang kurangnya berapa? 39, 38. Bayangkan aja kalau kita punya uang ya. Kita punya uang tidak lebih dari 40.000 gitu. Uang kita sekarang di saku itu tidak lebih dari 40.000. Berarti kalau 40.000 masuk gak masuk? Bener gak? Kan tidak lebih. 40.000 bisa, 39.000 bisa, 35.000 boleh, 30.000, 20.000 boleh ya. Jadi tidak lebih itu kurang dari sama dengan. Saya rasa jelas ya. Akan lebih enak kalau coba diganti jangan 40, tidak kurang dari, keuangin aja.
Jadi jangan 40, ngomongnya tidak kurang dari 40.000 gitu. Gitu ya. Biasanya kalau soal uang tuh orang pinter. Tapi kalau soal kalimat-kalimat orang belum tentu bisa baca, tapi kalau ngitung uang bisa. Itu ya. Coba diuangkan aja. Kalau diuangkan tuh pasti dapat si logikanya. Itu aja ya, saya rasa jelas ya. Nah, oke, katanya yang selanjutnya di sini masih sama, tabel berat badan. Yang ditanya katanya modus dari data berat badan siswa kelas 8. Sekali lagi perlu diingat baik-baik bahwa modus itu adalah yang paling banyak ya. Modus itu yang paling banyak. Ingetin, yang paling banyak. Yang paling banyak itu yang mana? Nah, lihat. Bukan ini ya, bukan 45, bukan. Yang paling banyak orangnya. Oh, yang paling banyak orangnya itu berarti yang 12, 5, 8, 14. Oh, ini ya. Ini paling banyak. Dia 15. Nah, sekali lagi bukan 15-nya, tetapi modusnya tuh ininya gitu loh. Berat badannya berapa? 43 kilo. Ya, saya jelas ya untuk modus ya, nggak ada yang spesial di sini. Oke, yang selanjutnya di sini masih sama, kita disuruh cari median. Ingetin, median itu nilai tengah. Nah, sebelum cari nilai tengah, kita coba cek dulu. Ini sudah berurut belum? Sudah ya, berat badan dari yang 38, 39, terus sampai ke berat badan yang 45 kilo. Nah, kalau nyari median berupa tabel, gimana caranya? Kalian cukup cari aja si jumlahnya dulu, jumlah totalnya. Oke, jumlah totalnya berapa? Dari 12 ke 5, coba kita hitung ya. 12 tambah 5 tambah 8 tambah 14 80 ya, 80 ya, jangan dihitung aja, ini jumlahnya 80 anak berarti gitu ya. Nah, 80. Setelah ke situ kita kembali ke konsep. Kalau median itu kan tengah tuh, median tuh tengah. Nah, kalau tengah-tengah 80 data, ingetin 80 itu kan genap ya. Di sini harus mantap lagi ya. Kalau nyari yang genap itu gimana? N per 2 gitu kan ya, dengan N per 2 plus 1. Ngomongnya langsung aja, ngomongnya ganti N-nya jadi 80 per 2, 40 gitu ya. 40. Ini N per 2 langsung ngomongnya 80 per 2, 40 tambah 1 berarti 41. Perlu diingat bahwa mediannya bukan 40 dan 41, tetapi data ke 40 dan 41. Ingat, bukan 41-nya, tapi data ke-nya. Nah, data ke 40-41 itu ada di mana? Nah, kita cukup hitung begini aja. Oke, yang belum kebayang coba dilatih ya sekarang ya. Nah, logikanya kan gini. Bayangin ada dua, ini kan yang 38 itu kan ada 12 banyaknya. Ditambah yang 39. Berarti berapa? 12, di sini kan 12. Ditambah 5 berarti 17. Belum ya, belum ke 40. Belum sampai ke 40. Ditambah 8, 25. Belum ke 40. Ditambah 14, 39. Belum, sedikit lagi. Nah, sekali lagi, berarti data ke 39 tuh apa coba? Data ke 39 tuh ini, ya nggak? 41 gitu. 41. Berarti kalau data ke 40-nya, data ke 40 itu di sini, ya nggak? Di sini kan ada 10. Ada 10 data setelahnya tuh 42 gitu. Berarti data ke 40 dan 41 itu 42. Data ke 41-nya 42. Coba analoginya ya. Bayangkan, dianalogikan, nanti kalau ada kesempatan kita bahas lebih detail lagi ya. Bayangkan data ke 39 itu 41. Data ke 40 42. Data ke 41 42 lagi. Itu terus ya sampai ke data ke berapa itu berarti? 49, dia 42. Oke, langsung aja berarti
median itu tengah-tengah 42 dan 42. Tengah-tengah 42 dengan 42 ya udah 42 gitu ya. 42. Mana 42 dengan? Saya jelas ya. Tinggal hitung aja 12 tambah 5, 17 tambah 8, 25. Belum ke 40. Tambah 14. Oh, 39. Satu lagi tuh berarti median. Berarti median itu terjadi di sini di 42. Itu ya. Saya rasa jelas. Kalau yang belum jelas nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, untuk yang selanjutnya masih sama. Di sini kita disuruh nyari selisih berat siswa yang terberat dan teringan, atau lebih tepatnya kalau kalian ingat itu namanya apa? Itu namanya jangkauan ya. Jangkauan itu data terbesar gitu kan ya, dikurangi data terkecil. Ingetin, data terbesar itu bukan frekuensinya, datanya. Berarti yang ini ya, yang paling besar dikurangi yang paling kecil. 45 dikurangi 38, 7 ya. Jadi 7 kilogram. Saya rasa jelas ya, nggak ada yang spesial di sini. Hanya tinggal dikurangi yang terberat, dikurangi yang teringan. Itu aja lah, saya rasa jelas. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita disediakan diagram lingkaran ya. Untuk diagram lingkaran katanya ada sekelompok siswa tuh, jumlahnya 210. Oke, banyak siswa yang ikut futsal. Yang ikut futsal tuh ada berapa? Nah, oke, yang ditanyakan banyak futsal. Banyak futsal ya, berapa orang? Persen futsalnya ada nggak? Gitu ya. Persen futsalnya ada nggak? Kita hitung dulu. Ingetin baik-baik, persen itu jumlah totalnya itu alias 100 ya. Jumlah totalnya itu harus 100%. Lihat baik-baik, ini 9. Tarinya 24, pramukanya 37. Berarti futsalnya berapa? Biar jadi 100. Hitung aja 100 dikurangi 9, terus dikurangi 24, dikurangi 37. 30 ya? 30. Ini tuh futsal itu 30%. Iya nggak sih? Iya, 30% ya. Futsal itu 30%. Selesai. Yang diketahuinya ini, sekali lagi, 210 ini tuh apa? Semua. Banyak semua. Berarti persen semuanya berapa? Persen semua. Oh, berarti persen semuanya 100%, benar nggak? Ya udah selesai. Jadi tinggal persen 1 per persen 2 gitu kan ya, sama dengan banyak 1 per banyak 2 gitu kan. Tinggal disesuaikan yang diketahuinya apa. Oke, ini futsal lagi. Futsal lagi. Ini semua lagi gitu kan ya. Persen semua, banyak semua gitu. Selesai. Tinggal kita hitung aja. Berarti persen futsalnya ada nggak? Ada ya ini ya. Dia 30%. 30 aja lah tulisnya. Persen semua ya pasti 100, bener nggak? Banyak yang futsal. Kita tuh nyari itu, bener nggak? X gitu kan. Banyak semua, katanya semuanya ada 210 ya. Selesai. Kita tinggal kali silang aja. Berarti 100 kali X gitu kan ya, 100X sama dengan, nah ini 210 gitu ya, dikali 30 langsung aja mungkin. 21 kali 3 itu 63 ya. 63 tapi ada nolnya 1, 2, jadi ada 0, 2. Selesai. Jadi kita tinggal pindahin si 100 ke sini jadi per ya. Jadi kalau ditulis lagi, X sama dengan 63, nolnya 2 per 100. Jadi X nya sama dengan, coret aja nolnya 2 biji, jadi 63. Jadi jumlah anak yang ikut futsal itu ada 63, ada ya? Ada 63 siswa. Saya yakin jelas ya. Sekali lagi rumusnya jangan mengada-ada, jangan pakai rumus-rumus yang baru lagi, capek. Pakai konsep awal aja, jauh lebih memudahkan. Bayangin loh, nanti kalian akan nemuin rumus matematik belum, trigonometri, limit,
integral, turunan. Iya benar loh. Belum lagi identitas trigonometrinya, belum lagi nanti fisikanya, kimianya. Pakainya konsepnya ya, pakainya konsepnya. Jangan segala dihafal, capek. Itu aja, saya rasa jelas ya. Oke, kita coba lanjut ya. Ada apa nih? Ada tabel katanya. Ada nilai, ada banyak. Yang nilainya 40 ada sekian orang, nilainya 50 terus sampai nilai 90 ada 3 orang. Yang ditanya nilai rata-rata. Oke ya. Untuk cari nilai rata-rata itu tinggal ditambahin dibagi banyaknya. Itu kalau data tunggal. Tapi kalau yang bentuknya berupa tabel kayak gini gitu kan ya, yang bentuknya tabel, kita harus kalikan dulu. Sekali lagi kita harus kalikan dulu. Apa yang sekalikan? Nilai dengan banyak siswanya. Jadi kita kaliin dulu tuh 40 kali 7 gitu ya. 40 kali 7 berarti di sini 4 kali 7 28 0. 0 ini bukan 6 ya. Bukan 8 ini 0 ya. Terus 5 12 60 ada nolnya 1 600. 6 kali 8 48 ada nolnya 1. 7 kali 11 77 ada 0. 72 ada nolnya 1. 9 2 7 0. Nah, ingetin setelah kita beres ngaliin, ini yang hasil kita tadi ngali-ngaliin ini tambahin. Semuanya tambahin. 280 ditambah 600 tambah 480 terus sampai 270. Kita tambahin. Kita hitung bareng-bareng ya. Kita hitung bareng-bareng. Ada berapa aja di sini? Ada 280 600 jajar yang bener ya. 480 770 720 sama 270. Tambahin. 313 ya, 312 nih. Meren. 312 0. Meren. Tapi kita sih, kita hitung ya. 313 kayaknya. Enggak ada 3 malah 2. Nah, kita coba hitung di sini. 0 88 16 tambah 7 berarti Oke, 16 berarti 23 23 sama 5 25 2 sama 2 maksudnya. 25 sama 7 32. Oh, berarti bener. Berarti 31 Tadi 3 ya. 5 11 betul ya. 15 22 29 31 bener ya. 31 20. Terus itu. Jadi sekali lagi caranya kaliin dulu, setelah itu tambahin. Kembali lagi, X bar itu sama aja dengan jumlahnya berapa. Jumlah itu mana yang ini? Jumlah itu yang itu, yang 3120 dibagi banyak. Banyaknya berapa? Ya kita tambahin dulu banyaknya. Berarti banyak tuh ini ya. Ini ya. 7 12 19. Oke. 50 ya. 50. Tambahin aja. 7 tambah 12 tambah 8 tambah 11 tambah 9 tambah 3 itu 50. Sok aja juga. 50 selesai ya. Tinggal nolnya coret, 312 dibagi 5. Berarti 62, iya benar. 62,4 ya. 62,4. Oke, yang ini coba kita hitung aja. Barangkali salah, benar nggak? 312 dibagi 5. Berarti 30 tuh kan 6 ya. 30. Berarti 1 turun 2 12 2 10. 2 ya. Pakai koma tambah 0 di sini 5. Kok 5? 4. 4. 62,4 ya. Saya rasa jelas. Itu aja. Sekali lagi kaliin terus tambahin. Dapatlah ini ya. Dapat ini. Setelah gitu tulis di sini. Nah, per banyaknya, ingetin ya, per banyaknya. Banyak tuh gimana? Ya tambah-tambahin gitu. Tambah-tambahin ini. 7 tambah 12 tambah 8 terus sampai tambah 3 ya. Itu 50. Selesai. Saya jelas ya.
Nah, yang selanjutnya masih sama ya? Masih sama nggak sih tadi? Masih sama ya. Median dari data pada tabel di atas. Ingetin, di sini kita disuruh cari median. Median tuh berarti ingetin udah berurut belum? Sudah ya, 40, 50, 60 terus sampai 90. Sudah berurut. Nah, lihat dianya banyaknya berapa gitu kan? Banyaknya berapa? Kita hitung dulu. 7 tambah 12 tambah 8 tambah 11 tambah 9 tambah 3. Sama ya? Iya, sama ya kayak yang tadi ya. Jadi dia 5 ada 50. Nah, setelah 50 tentukan dia ganjil atau genap. Oh, dia genap. Berarti kalau genap tuh gimana? Nah, ingetin, kalau genap itu berarti fokus ke data yang N per 2 dengan N per 2 plus 1. Langsung ngomongnya N-nya ganti jadi 50. 50 per 2, 50 bagi 2 itu 25 ya. 25, oke. N per 2, 50 per 2, 25 tambah 1, 26. Ingetin, bukan mediannya 25, 26, tapi data ke 25 dan 26 gitu. Data ke 25 dan 26 itu terjadi di mana gitu. Kita hitung, terserah mau dari kiri mau dari kanan boleh. Dari kiri aja misalnya ya. Ngetin hitung si banyak siswanya. Bukan nilainya, banyak siswanya. 7 kan? Berarti di sini 7, tulis. Langsung sama 12, berarti 19, tulis 19. Udah 25 belum ya? Masih jauh, ke 25 masih jauh. Kita butuhnya 25. 19 tambah 8. 19 tambah 8 berarti berapa? 27 ya. Ngelewatin nggak? Ngelewatin 25 dan 26 nggak? Lihat, ini 19 ditambah 8 berarti dia 27. Ngelewatin 25 tidak? Iya, dia terlewati ya. Terlewati. Jadi mediannya tuh ada di sini. Alias mediannya data ke-25 itu 60, data ke-26 juga 60. Jadi mediannya tengah-tengah 60 dengan 60 alias mediannya 60. Saya jelas ya? Saya jelas. Tinggal tambah menambahin doang. Udah kelewat belum? Kalau udah kelewat berarti di situ mediannya. Kita butuh data ke-25 sama data ke-26. Data ke-25-nya 60, data ke-26-nya 60 juga. Ya udah mediannya 60. Itu aja ya, saya jelas. Yang belum jelas nanti kita bahas di pertemuan di selanjutnya mungkin ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita disuruh nyari modus. Sekali lagi, modus itu yang paling sering muncul. Yang paling sering kita tinggal lihat frekuensinya. Frekuensi itu ini ya banyaknya. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak ini ya 12. Sekali lagi, yang paling banyak 12. Nah, bukan 12 jawabannya, tetapi si pasangannya, yakni si 50-nya ya. Jadi modusnya 50. Saya jelas ya, nggak ada yang perlu dibahas lah di sini. Oke, untuk yang selanjutnya di sini yang kayak gini ya, agak SMA sedikit. Oke, katanya ada nilai rataan 5 kali ulangan matematika yang diikuti Adi itu 80. Bayangin nilai ulangan kita itu 5 kali. Tek rata-ratanya 80. Bayangin. Katanya jika ditambahkan nilai ulangan matematika yang baru, nilai rataan Adi jadi 82. Oh, berarti nilai ulangan kita yang ini gede, bener nggak? Jadi terbantu, jadi naik rata-ratanya. Bayangin, kita tuh kan ulangan di sini. Ulangan 5 kali, ulangan ke-1, ulangan kedua, nggak tahu nilainya berapa ya. Ulangan ketiga, ulangan keempat, ulangan kelima. Di sini katanya rata-ratanya dari sini sampai ke sini tuh rata-ratanya itu berapa? 80. Oke ya. Terus kita ada ulangan, misalnya ada ulangan lagi bab anu misalnya di sini gitu ya. Bab anu. Nggak tahu nilainya berapa, tapi kalau kita hitung secara keseluruhan dari sini sampai sini rata-ratanya tuh jadi 82. Berarti nilai ini gede banget dong.
Gede itu lumayan tuh. Gede banget. Jadi nilai rata-rata kita naik. Oke, untuk cara yang seperti ini gampang banget. Bayangkan kalau saya nyebutnya ini, bayangkan ada 2 buah grup gitu ya. Ada 2 buah grup. Berarti grupnya yang ini gitu kan. Sama grupnya yang ini. Apakah hanya 2 grup? Bisa banyak. Bisa 3 grup, 4 grup, 5 grup, dan seterusnya. Oke. Untuk yang seperti ini tuh caranya gini. X bar itu sama aja X bar baru gitu ya. X bar baru. Jadi rata-rata baru itu sama aja dengan, nah, X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2. Seterusnya pun bisa ya. Jadi misalnya ditambah seterusnya aja X bar N sih. X bar 3 dikali N3 dan seterusnya gitu. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan aja. Di sini kan cuma ada 2 kelompok, yang ini dengan yang ini. Ya udah, jadi kita cuma butuh 2 biji gitu ya. Jadi ini nggak perlu. Nah, jadi X bar 1 N1 ditambah X bar 2 N2. Pernya apa? Per N1 ditambah N2. Kalau ada N3 ditambah N3, ditambah N4, ditambah N5, dan seterusnya sesuai konteksnya aja. Di sini kan cuma 2. Nah, perlu dipahami di sini apa? X bar itu berarti rata-rata, ya rata-rata gitu kan ya, rata-rata yang pertama gitu lah. Rata-rata yang kelompok pertama gitu lah. Kelompok 1 gitu. N itu apa? N itu berarti banyak kelompok 1 gitu. Banyak kelompok 1. Berarti kalau X bar 2 apa? Rata-rata kelompok 2 gitu. Rata-rata nilai kelompok 2. Kalau N2 nya berarti banyak orang gitu di kelompok 2. Udah itu. Saya nggak ada yang spesial ya. Nah, fokus lagi di sini ada kelompok 1 gitu kan. Ini kan kelompok 1 ya. Kalau 1 ini kalau 2 gitu kan. Yang ini. Kita tinggal masukin aja. Oke, kelompok 1 kita isi yang kita bisa isi dulu. X bar 1 di sini katanya rata-ratanya berapa? Rata-ratanya kan di sini ada katanya 80 kan? Tulis 80. Dikali banyaknya ada berapa di kelompok 1? Banyaknya ada 5 kan? 1 2 3 4 5. Jadi ada 80 kali 5. Selesai 1. Nah, sekarang yang kedua. Nah, lihat nih, yang kedua nih, lihat. Di sini rata-ratanya ada nggak? Kita tuh mau nyari tahu rata-ratanya berapa gitu di sini gitu. Kita tuh nyari tahu. Berarti tulis X bar 2 atau X aja lah ya. X aja. Dikali banyaknya berapa di sini? Cuma 1. Cuma 1 biji. Berarti X dikali 1 gitu. X dikali 1 atau yang nggak usah ditulis sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa. N1 itu di sini ada berapa orang? 1 2 3 4 5. Tulis 5. Ditambah N2. Di sini ada berapa orang? Oh, di sini cuman ada 1 orang, tambah 1. Selesai. X bar baru. Berarti kita tinggal isi. Oh, oke. X bar barunya berapa? Ada ya X bar barunya. Katanya X bar barunya berapa? Nih, lihat. X bar semuanya seginian dari sini sampai sini itu tuh 82. Tulis 8. Selesai. Kita tinggal hitung biasa ya. Berarti 82 sama dengan per 80 kali 5 400 ya. Ditambah 1 dikali X tuh X aja ya, nggak usah tulis satunya lah. 5 tambah 1 6 ya. 5 tambah 1 6 kali silang 6 dikali ke sini. Berarti 6 dikali berapa itu? 82 ya. 492 sama dengan kalian aja ya. Kalian 82 itu kali 6 itu 4 kan 48, jadi ditambah 12 tuh berarti kan 492. Kalian aja. Ya udahlah, saya kalian lah. 12 1 48 49 ya, sama ya. 49 di situnya masih angger 400 plus
X. Berarti X sama dengan si 400 ini pindah ya, positif 400 pindah ke sini jadi negatif 400. Jadi kalau ditulis 492 ini pindah jadi min 400. Berarti X sama dengan 492 dikurangi 400 berarti 92. Berarti nilai dia di sini tuh 92. Makanya saya bilang kan pasti gede banget itu. Buktinya nih rata-ratanya awalnya 80 ditambah satu nilai jadi 82. Gede banget gitu. Berarti nilai ulangan yang terakhir juga gede banget, 92 nilainya. Tuh ya, ada nggak? Ada ya, 92. Saya jelas. Untuk soal seperti ini pakai ini. Selesai. Pakai ini. Pakai yang itu selesai ya. X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2. Kalau memang butuhnya 3 ya ditambah lagi, ditambah X bar 3 dikali N3 per N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Itu aja mungkin ya.